Apa jadinya jika kau lupa pada seseorang yang mencintaimu, tapi dia tak pernah lupa padamu? Ayolah hidup dalam dunia yang perlahan-lahan mengabur, satu demi satu kenangan menghilang. Tapi, ketika surat-surat misterius mulai datang, ditulis oleh seseorang yang tampaknya mengenalnya begitu dalam, ia mulai mempertanyakan segalanya. Siapa penulis surat itu? Mengapa hatinya bergetar setiap kali membacanya? Di antara lembaran-lembaran kertas itu, tersimpan potongan masa lalu yang indah. Dan mungkin juga luka yang tak pernah sembuh. Sebuah kisah tentang kehilangan, cinta yang bertahan dalam diam, dan kebenaran yang perlahan terkuak. Karena kadang, cinta terbesar adalah cinta yang tetap tinggal, bahkan ketika ingatan telah pergi. Ladia adalah nama yang selalu disegani di sekolahnya. Dengan kecantikan yang mempesona dan kecerdasan yang luar biasa, ia bagaikan bintang yang tak pernah padam. Sejak kecil, Ladia telah dikenal sebagai anak yang luar biasa. Di sekolah dasar, ia adalah pemenang pertama dalam berbagai olimpiade sains, dan saat ia menginjakan kaki di bangku sekolah menengah, prestasinya hanya semakin menambah deretan piala dan penghargaan. Cita-citanya begitu jelas. Ladia ingin menjadi seorang dokter bedah, seorang yang dapat mengubah banyak hidup, seorang penyelamat. Di luar akademik, Ladia adalah sosok yang pendiam. Ia tidak banyak berbicara tentang dirinya, tentang apa yang ia rasakan, atau apa yang ia impikan di luar dunia medis. Yang Ladia tahu, semua waktunya digunakan untuk belajar, untuk menjadi yang terbaik, untuk membanggakan kedua orang tuanya, dan meraih mimpinya. Ladia memiliki dunia yang sangat sempit, rumah dan sekolah. Tidak ada waktu untuk hal lain, bahkan untuk bersenang-senang, bergaul, atau merasakan cinta yang sesungguhnya. Namun, beberapa minggu terakhir, ada sesuatu yang aneh terjadi pada dirinya. Ladia, yang selalu tajam ingatannya, mulai melupakan hal-hal kecil. Buku yang ia letakkan di meja tiba-tiba hilang. Nomor soal ujian yang baru saja ia pelajari, ia lupakan begitu saja. Ia merasa pusing, lelah, dan semakin sulit untuk berkonsentrasi. Kinerja akademiknya yang sempurna mulai menurun, dan itu membuatnya semakin cemas. Ladia merasa dunia yang selama ini ia bangun perlahan runtuh. Akhirnya, dengan terpaksa, Ladia memutuskan untuk memeriksakan diri ke rumah sakit. Hasilnya mengejutkan, dan lebih dari itu menghancurkan hatinya. Ladia didiagnosa mengidap penyakit Alzheimer. Penyakit yang selama ini hanya ia dengar sebagai cerita orang tua, kini justru menjadi kenyataan pahit yang harus ia hadapi. Penyakit yang akan merampas ingatannya sedikit demi sedikit, membuatnya melupakan orang-orang yang ia cintai, dan bahkan dirinya sendiri. Dunia Ladia terasa gelap. Ia merasa seperti dibuang ke dalam jurang tanpa ada yang dapat menariknya keluar. Kenapa Tuhan membiarkan ini terjadi padaku? Pikirnya. Aku yang sudah berusaha keras untuk segala hal yang baik. Kenapa aku yang harus menderita seperti ini? Ladia mulai merasakan kebencian yang mendalam terhadap Tuhan. Ia merasa terkhianati. Bagaimana mungkin ia bisa mencapai mimpinya? Bagaimana mungkin ia bisa menjadi seorang dokter bedah jika ingatannya terus menghilang? Aku bertanya di mana semua cerita, mengapa hidup ini tiba-tiba sunyi hampa. Namun, dalam keterpurukannya keluarganya selalu memberinya semangat.
sekuat tenaga memberikan kebahagiaan untuk Ladia. Teman-temannya juga begitu. Mereka tak pernah menjauh. Mereka mengingatkan Ladia tentang siapa dia, tentang semua yang telah dia capai, dan mengajak Ladia untuk tetap berjuang. Namun di tengah keputusasaannya, ada satu hal yang selalu mengganggu pikirannya. Ia ingin merasakan jatuh cinta pada seseorang. Ia ingin merasakan bagaimana rasanya dicintai, diperhatikan, dan diistimewakan. Ia ingin merasakan kebahagiaan yang selama ini ia abaikan karena terlalu sibuk mengejar prestasi. Tetapi, dengan kondisi fisiknya yang semakin memburuk, Ladia merasa sangat pesimis. Tidak mungkin ada laki-laki yang mau mencintaiku dalam keadaan seperti ini, pikirnya. Pada malam yang sunyi, ketika ia merasa seluruh dunia begitu hampa, Ladia berdoa. Dalam hatinya, ia memohon pada Tuhan. Tuhan, sebelum aku pergi tolong izinkan aku bisa merasakan apa yang selama ini tidak aku pikirkan sekalipun. Izinkan aku merasakan bagaimana indahnya, mencintai dan dicintai, gumamnya. Keesokan paginya, saat Ladia tiba di sekolah, ia terkejut menemukan sebuah surat yang terlipat rapi di atas meja kelasnya. Surat itu berisi puisi, sebuah puisi yang indah tentang semangat hidup, tentang tujuan hidup, dan tentang esensi Tuhan yang tak pernah meninggalkan hambanya meski dalam kegelapan. Puisi itu berbunyi, "Dear Ladia bintangku yang terang, kamu tidak akan meredup meski duniamu menggelap. Dunia dan semestanya ikut merayu Tuhan, agar sinarmu tetap terang benderang, menyentuh tanah, mengalir bersama air, dan menumbuhkan bunga dan merindangkan dedaunan. Tersenyumlah, maka semesta akan ikut tersenyum bersamamu." Ladia merasa sesuatu yang aneh. Ia merasa seperti surat itu berbicara langsung padanya, tentang dirinya yang tengah terpuruk, tentang harapan yang mulai pudar. Ladia, yang sebelumnya meragukan segalanya, mulai merasa ada seseorang yang mengerti kondisinya, meskipun ia tidak tahu siapa. Hari-hari berikutnya, surat-surat itu terus datang. Setiap hari, satu puisi baru muncul di mejanya. Setiap puisi berisi kata-kata yang memberi semangat, yang meneguhkan hati Ladia bahwa Tuhan tetap ada di sana, bahwa ia tidak sendirian. Ada satu surat yang begitu menyentuh hatinya. "Dear Ladia, musim akan terus berganti, teknologi akan terus berkembang, sains dan ilmu pengetahuan akan semakin tak terkendali. Lupakan sejenak tentang itu, tertawalah sesekali bersamaku. Mari kita bersenda gurau tentang hal-hal receh, dan jangan memikirkan masa depan. Hiduplah untuk hari ini, untuk hatimu yang patah, untuk ragamu yang lelah, untuk apapun yang membuatmu merasa kalah. Tuhan selalu bersamamu, menunggumu tersenyum, menunggumu kembali bersinar, dengan cahaya yang berbeda." Ladia merasa hatinya semakin terbuka. Ia mulai merasa, mungkin memang ada cinta di dunia ini untuknya. Cinta yang tidak menghakimi, cinta yang tidak mengukur dengan prestasi, tetapi cinta yang tulus. Ladia ingin sekali tahu siapa yang menulis surat-surat itu. Maka, pada suatu hari, ia memutuskan untuk membalas. Ia menulis sebuah surat yang penuh rasa terima kasih, dan diletakkannya di bawah meja kelas. "Terima kasih telah menghidupkan kembali semangatku. Aku ingin bertemu denganmu. Aku ingin mengucapkan terima kasih secara langsung untuk setiap kata yang telah menyelamatkan hatiku." Biarkan ku simpan setiap tawa dan senyummu yang tulus membuatku. Namun, setelah surat itu diletakkan, tak ada lagi surat yang datang. Hari-hari berlalu, dan Ladia merasa kehilangan. Surat-surat itu yang selama ini menguatkan, kini lenyap tanpa jejak. Ladia mulai bingung, mulai bertanya-tanya. Mengapa tidak ada lagi surat? Siapa yang menulisnya? Mengapa ia tiba-tiba berhenti? Waktu terus berjalan, dan Ladia semakin kehilangan banyak hal,
Penyakit Alzheimer-nya semakin parah, ingatannya semakin kabur, dan tubuhnya mulai melemah. Rambutnya rontok, tubuhnya semakin kurus, dan ia merasa semakin terasingkan dari dunia. Hari-harinya hanya dipenuhi dengan kebingungannya sendiri. Suatu hari, saat Ladia sudah tak bisa mengingat banyak hal lagi, ia menemukan sebuah surat di atas meja rumah sakit tempat ia dirawat. Surat itu tertulis dengan indah. Jangan pernah merasa sendiri, Ladia. Aku selalu ada, di setiap helaan nafasmu, di setiap detik yang kau jalani. Aku adalah cinta yang selalu ada, meski tak terucapkan, meski aku hanya berupa kata-kata yang perlahan-lahan. Akan kau lupakan? Ladia memegang surat itu erat-erat dan air mata mengalir deras. Ia tak tahu lagi siapa yang menulisnya, tetapi ia tahu satu hal, ada cinta yang tak pernah meninggalkannya. Suatu sore, Ladia duduk di kursi roda di taman rumah sakit, memandangi pepohonan yang mulai menggugurkan daunnya. Udara sore yang sejuk membuat hatinya sedikit lebih tenang meski beban yang ia rasakan semakin berat. Penyakit Alzheimer yang dideritanya semakin parah, ingatannya semakin kabur, dan tubuhnya mulai terasa semakin lemah. Namun, di tengah segala kegelapan itu, Ladia masih memegang erat kebiasaan yang sempat ia tinggalkan, menulis. Setiap hari Ladia menulis surat untuk dirinya sendiri, untuk dunia, untuk siapa saja yang bisa membaca. Ia menulis tentang harapan, tentang impian, tentang kehidupan yang ia perjuangkan, meski tubuhnya mulai tak sanggup. Ladia tahu, mungkin suatu saat ia akan melupakan semua yang ia tulis. Namun setidaknya, kata-kata itu akan tetap ada. Surat-surat itu adalah sisa-sisa ingatan yang masih bisa ia genggam. Tiba-tiba, dari kejauhan, ia melihat sesuatu yang bergerak mendekat. Seekor kucing oren, dengan bulu yang lebat dan mata yang cerah. Kucing itu melangkah dengan pelan, seolah tahu bahwa ada seseorang yang sedang membutuhkan teman. Kucing itu mendekat ke Ladia, duduk di dekat kaki Ladia, seolah mengajak bersahabat. Ladia terkejut. Ia tersenyum kecil, sedikit terhibur oleh kedatangan kucing itu. "Kamu juga merasa kesepian, ya?" tanya Ladia pada kucing itu. Meski tahu ia tak akan mendapat jawaban. Kucing itu mengedipkan mata, seolah memahami. Tak lama setelah itu, terdengar suara seseorang memanggil-manggil kucing itu. Ladia menoleh dan melihat seorang lelaki yang sedang berjalan dengan infus di tangannya. Tampak sedikit lelah. Ia memanggil-manggil kucing tersebut. Lelaki itu tiba di dekat Ladia, dan mereka saling berpandangan. Seketika, Ladia merasa seolah ada yang familiar dengan sosok itu. Lelaki itu tersenyum, meski senyumannya tampak sedikit dipaksakan. "Maaf, kucing ini sering datang ke sini. Saya Adam," ujar lelaki itu dengan suara lembut. Ladia memandangi Adam sejenak, mencoba mengingat dari mana ia mengenal wajah itu. Tanpa sadar, hatinya berdebar, ada sesuatu yang mengingatkannya pada kenangan lama. "Ladia kan?" tanya Adam dengan ragu. Ladia mengangguk perlahan. Tentu saja. Adam adalah kakak kelasnya di sekolah. Mereka pernah bertanding di sebuah kompetisi sains beberapa tahun yang lalu. Ladia ingat betul, dia yang menang, dan Adam yang kalah. "Betul, saya Ladia," jawabnya, merasa sedikit canggung. Mereka berdua terdiam sejenak, namun percakapan pun akhirnya mengalir. Ladia mendengar Adam bercerita bahwa ia sudah beberapa minggu dirawat di rumah sakit ini. Rupanya, Adam didiagnosis mengidap kanker stadium 4. Penyakit yang datang begitu cepat dan menghancurkan hidupnya, dan mirip dengan apa yang Ladia rasakan. Keduanya, dalam cara yang berbeda, kini menghadapi kenyataan pahit yang memisahkan mereka dari masa depan yang pernah mereka impikan. Sejak pertemuan pertama mereka, Ladia dan Adam mulai sering bertemu di taman rumah sakit itu setiap sore.
Mereka berbincang tentang segala hal, tentang kehidupan, tentang perjuangan mereka, dan tentang harapan yang meskipun semakin samar, tetap ada. Adam yang awalnya pendiam mulai merasa lebih nyaman berbicara dengan Ladia, dan Ladia yang tadinya hanya sibuk dengan dunia akademis, mulai membuka hatinya. Mereka berteman. Jika aku mati, bahuku akan abadi untuk menjelaskan bagaimana perasaanku selama ini. Namun, suatu sore, Adam tidak datang. Ladia menunggu dengan penuh harap. Di bangku taman, melihat matahari yang perlahan tenggelam. Setiap detik yang berlalu membuat hatinya semakin cemas. Apa yang terjadi pada Adam? Mengapa ia tidak datang? Hari itu berlalu, begitu juga hari-hari berikutnya. Ladia tidak melihat Adam datang lagi. Ia menunggu di taman itu setiap sore, tak peduli seberapa lelah tubuhnya. Namun, setelah seminggu berlalu, Ladia mulai merasa khawatir. Ada sesuatu yang tak beres. Pada suatu hari, seorang perawat mendekat dengan membawa kucing oren yang jadi temannya Adam. Kucing itu melompat ke pangkuan Ladia, dan perawat itu memberikan sebuah surat yang terlipat rapi. Ladia terkejut, surat itu dari Adam. Dengan tangan yang gemetar, Ladia membuka surat itu dan membaca dengan hati yang berdebar. Dear Ladia, maaf akulah yang pergi dulu menemui Tuhan. Selama ini akulah yang menulis surat-surat itu untukmu. Aku diam-diam sudah menyukaimu sejak lama, Ladia. Kamu adalah bintang di hatiku yang paling terang. Mendengar kabar tentang penyakitmu, sungguh, akulah orang yang paling sering menangis lebih dari siapapun. Aku ikut terpuruk saat kamu terpuruk. Aku tidak ingin bintangku redup. Untuk itulah aku ingin memberikan semangat. Tapi Ladia, ketika kamu mengatakan ingin bertemu, aku begitu senang. Aku memilah-milah baju paling keren, namun aku tiba-tiba pingsan dan mendapati diriku sudah di rumah sakit ini. Tuhan juga memilihku, Ladia, dan aku senang karena aku benar-benar bisa merasakan sakit yang kamu rasakan. Tolong Ladia, berjuanglah untuk sembuh. Teruslah bertahan dan kuat. Aku akan merayu Tuhan untuk kesembuhanmu. Izinkan kali ini aku yang menjadi bintang di hatimu, bintangku. Tersenyumlah dan kirimi aku doa jika umurmu masih panjang di dunia ini. Adam. Ladia terdiam. Surat itu jatuh dari tangannya, dan air matanya mulai mengalir deras. Tak ada kata-kata yang bisa menggambarkan perasaan hatinya. Adam, yang selama ini begitu peduli padanya, yang selalu ada dalam diam, ternyata telah pergi. Tetapi surat-surat yang ia tulis, semangat yang ia berikan, akan tetap hidup dalam dirinya. Ladia merasa hatinya penuh dengan perasaan yang tidak bisa ia ungkapkan. Namun ia tahu satu hal, cinta itu benar-benar ada, meskipun datangnya tak pernah seperti yang ia harapkan. Sejak saat itu, Ladia mulai berjuang dengan lebih keras. Surat-surat Adam memberinya semangat untuk bertahan, dan meskipun Adam telah pergi, Ladia merasa bahwa ia tidak pernah benar-benar sendirian. Tuhan, dalam cara yang tak terduga, memberikan cinta melalui sosok yang dulu tampak jauh darinya. Ladia mulai menjalani pola hidup sehat, merawat tubuhnya dengan lebih baik. Setiap hari, ia membaca surat-surat Adam, dan berjanji pada dirinya sendiri bahwa ia akan terus berjuang. Ia ingin menjadi kuat untuk dirinya sendiri, dan untuk Adam yang telah memberikan segalanya. Kucing oren yang dulu sering menemani Adam kini menjadi teman setianya. Ladia merawatnya dengan penuh kasih, dan setiap kali ia melihat kucing itu, ia merasa seperti melihat Adam, sebuah kenangan yang akan terus hidup dalam hatinya. Ladia, yang dulu hanya mengenal dunia melalui prestasi, kini mulai merasakan arti sejati dari kehidupan. Ia tahu bahwa cinta tidak selalu datang dengan cara yang mudah, dan terkadang cinta itu hadir dalam bentuk yang paling tak terduga. Dan di dalam dirinya, Ladia menyimpan janji untuk mencintai hidup ini, untuk merayakan setiap detik,
untuk memberikan cinta kepada dunia, meskipun hidupnya mungkin tidak akan pernah sama lagi. Sebanyak bintang-bintang di alam semesta, dan ingatan tak jadi hal kecil di antara kita. Oh, dan dengarkan selalu lagu ini yang ku ciptakan untukmu satu hari. Jika aku pergi, jika aku mati, laguku akan abadi untuk menjelaskan bagaimana perasaanku selama ini. Dalam senyap aku mencintaimu dan akan tetap begitu. Dalam bayang aku menunggu sampai waktu berkata itu. Terima kasih Adam, bisiklah dia dengan senyum yang tulus, seolah Adam masih ada di sampingnya.